I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happened. Mari kita lupakan sejenak hasil di laga kontra Australia kemarin. Dan sekarang kita akan fokus dengan apa yang bakal tim Garuda hadapi. Timnas Bahrain kini telah berlatih serius. Dragan Talajik yang melihat kelemahan pertahanan Indonesia kemarin. Sekarang para pemain Bahrain berlatih fokus menyundul bola. Pada waktu melawan Australia, Indonesia banyak dibobol lewat kepala dari tendangan sudut. Maka tak heran jika Dragan Talajik mengasah kekuatan sundulan kepada pasukannya. Besok skuad Indonesia akan menghadapi laga hidup mati. Pertempuran yang akan jadi kunci Indonesia menuju Piala Dunia akan segera dimulai. Menang melawan Bahrain adalah syarat utama untuk memperebutkan posisi 3 dan 4. Jika Indonesia gagal menang melawan Bahrain, jangan harap Patrick Kluivert bisa membawa Indonesia ke zona play-off ronde keempat. Jelas pertanyaannya, apakah bisa timnas meraih poin kontra Bahrain? Perubahan apa yang perlu dilakukan tim Garuda agar kesalahan yang terjadi di laga kontra Australia tak terjadi lagi? Berikut ulasan selengkapnya. Ya, kekalahan 5-1 dari Australia di laga sebelumnya tak bisa dipungkiri telah menjadi pukulan berat bagi kita semua. Bahkan para fans Indonesia yang hadir langsung di Sydney kemarin langsung meneriakkan nama Sintayong di depan Patrick Kluivert. Teriakan itu sebagai simbol betapa kecewanya fans Garuda kepada pelatih baru Patrick Kluivert. Tak cuma fans Garuda yang nonton langsung di Sydney, para fans yang nonton di balik layar kaca pun begitu terpukul. Apalagi kita menaruh ekspektasi tinggi kepada Patrick Kluivert. Namun apa yang terjadi? Kepelatihan Kluivert lebih buruk daripada saat dilatih Sintayong. Jelas maka tak heran jika para fans yang menonton sangat kecewa berat. Pulangkan Patrick! Pulangkan Patrick itu ke kampung halamannya! Kembalikan Sintayong! Kasih keluar kok! Datang dengan kekuatan penuh dan amunisi baru, di mana skuad Garuda yang diharapkan mampu memberikan perlawanan ternyata gagal menghadapi asuhan Tony Popovic. Jelas ini bukan soal kualitas individu pemain yang ada, karena jika melihat para pemain Indonesia sangat berkualitas. Ketika di bawah Sintayong banyak pemain lokal yang dimainkan, tapi Indonesia bisa menahan imbang 0-0. Kemudian dilatih Patrick Kluivert, para pemainnya full Eropa. Bahkan cuma Marcelino Ferdinand saja yang jebolan Liga 1. Namun Indonesia justru dibantai 5-1. Tentu kekalahan kemarin membuat Bahrain tertawa melihat Indonesia kalah. Mungkin sekarang bisa dikatakan, jika melawan Bahrain adalah laga terakhir bagi Kluivert jika Indonesia kalah. Sudah kebayang jika Indonesia kalah dari Bahrain. Saya yakin para fans Indonesia bakal murka. Termasuk federasinya juga akan kena efeknya. Maka dari itu semoga Kluivert bisa mengalahkan Bahrain di GBK nanti. Sekali lagi, hal itu jelas telah membuat tekanan untuk timnas makin besar. Bukan hanya dari ekspektasi publik, tetapi juga dari posisi di klasemen grup C yang membuat menuntut poin penuh untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya atau ronde keempat. Melawan Bahrain 25 Maret malam, Indonesia tidak punya pilihan lain selain menang poin di GBK. Pertandingan nanti akan menjadi kunci untuk menjaga peluang lolos ke fase berikut. Tapi tentu Bahrain bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Mereka memiliki kekuatan fisik dan organisasi permainan yang solid. Di laga terakhir, mereka bahkan mampu menyulitkan Jepang yang baru bisa mencetak 2 gol kemenangan di babak yang kedua. Jadi sederhananya Indonesia harus berada di level terbaik mereka jika ingin mengalahkan mereka. Timnas Bahrain tim yang gak bisa diremehkan lagi. Timnas Indonesia jelas membutuhkan pendekatan baru di laga kontra Bahrain dan beberapa perubahan yang perlu dilakukan berdasarkan pelajaran dari laga kontra Australia. Di antaranya adalah Emil Audero harus dicoba saat melawan Bahrain nanti.
Pengalamannya di Serie A Italia akan menjadi poin lebih bagi Emil Audero. Kemudian Joy Propesi juga bisa diturunkan di laga kontra Bahrain. Tentu kebobolan 5 gol dari 7 tembakan yang mengarah ke gawang adalah sesuatu yang tak menyenangkan secara mental. Itu benar-benar merusak. Tentu tidak semua salah kiper Martin Pais. Karena jika dilihat justru para bek yang tidak fokus untuk menjaga pemain depan Australia. Nah, di sini saya pikir perubahan posisi penjaga gawang akan terjadi, di mana Emil Audero berpeluang untuk memainkan laga debutnya. Kiper Palermo ini bisa hadir dengan mentalitas yang lebih baik, di mana secara kualitas ia juga punya kualitas mumpuni. Melihat laga melawan Australia kemarin, semua para pemain skuad Garuda tampil buruk. Hanya Ole Romeni saja yang tampil gacor. Ia juga berhasil mencetak gol debutnya saat melawan Australia. Hadirnya Ole Romeni memberi kecepatan kerja keras, dan kemampuannya menciptakan ruang bisa memberi harapan baru bagi lini serang Indonesia. Dan kini jelang laga krusial melawan Bahrain pada 25 Maret malam di GBK, ada opsi menarik untuk lini serang timnas, yakni memainkan Ole Romeni bersama Ragnar Oratmangun. Sebagai info, Ragnar harus absen di laga kontra Australia karena akumulasi kartu. Dan di laga kontra Bahrain dirinya kembali tersedia. Sekarang dua penyerang baru sudah siap, yaitu Ole Romeni dan Ragnar Oratmangun, di mana menurut saya keduanya bisa menjadi membawa angin segar bagi permainan tim Garuda. Ya, akhirnya tim yang selama ini penuh dengan drama, yakni timnas Bahrain tiba juga di tanah air. Dan tentu saja pasti kedatangan mereka jadi sorotan fans timnas Indonesia. Sebab semua tahu betapa rewelnya permintaan negara yang satu ini. Meskipun begitu, sebagai tuan rumah yang baik tidak kayak mereka, PSSI tetap memberikan pelayanan terbaik. Mulai dari pengawalan yang begitu ketat layaknya kedatangan presiden. Ya, pokoknya pelayanan terbaik dari tim-tim lain. Itu pun pemain Bahrain diketahui beberapa masih ada yang merasa takut. Bahkan kiper Bahrain juga sempat kena roasting oleh fans Garuda. Ia pun langsung membalas dengan gerakan seperti memvideokan kembali. Tak cuma itu saja, baru-baru ini beredar di media sosial, di mana fans Garuda dengan baik hati membangunkan sahur untuk skuad Bahrain. Terlihat kembang api pun sangat meriah di depan hotel para pemain Bahrain. Tentu sesuatu yang pada akhirnya mendapatkan beberapa sorotan dari tim-tim Asia lainnya, terutama mereka yang pernah ke Indonesia. Aparece Messi, gol, gol,